Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arif Astiawan. Jadi hari ini saya mau buat video tentang prosedur refund yang benar dan hal yang perlu teman-teman ketahui agar teman-teman paham skema refund itu skema yang kompleks teman-teman. Jadi alurnya cukup panjang, waktunya juga membutuhkan yang cukup lama. Jadi teman-teman juga harus memahami kondisi ini agar teman-teman tidak salah paham antara travel agent satu dengan travel agent lain. Jadi tidak bisa mengcompare. Jadi travel agent di sana refundnya lebih cepat dibandingkan travel agent yang lain. Nah, di sini saya akan coba jelaskan bagaimana sebenarnya proses refund itu dilakukan dan berapa lama waktu yang ditentukan dari pihak maskapai. Oke, langsung saja simak video ini sampai habis dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, jadi langsung saja saya tunjukkan. Jadi seorang penumpang ketika dia akan melakukan refund, ada dua cara yang bisa dia tempuh. Yang pertama, langsung melakukan refund di pihak maskapai, atau yang kedua melalui bantuan online travel agent, di mana teman-teman melakukan reservasi ataupun pembelian tiket tersebut. Ketika penumpang melakukan reservasi ataupun melakukan refund di pihak maskapai, maka pihak maskapai ini akan meminta dokumen-dokumen berupa identitas, kemudian juga dokumen lain yang tertera dalam etiket tersebut. Nah, selanjutnya pihak maskapai akan meminta, mungkin teman-teman diminta untuk melengkapi formulir. Jadi seperti Citylink. Nah, Citylink itu punya salah satu formulir yang harus dilengkapi ketika teman-teman melakukan refund. Nah, formulir ini disediakan dari pihak maskapai. Jadi ketika teman-teman sudah berhasil mengisi formulir ini di kantor tersebut, jadi direct ya, ngisinya direct. Nah, teman-teman langsung menyerahkan lagi ke pihak maskapai. Kemudian pihak maskapai akan meminta nomor rekening, kemudian juga identitas pengembalian dana dari maskapai ke pihak penumpang. Nah, itu membutuhkan waktu juga kurang lebih sekitar 90 hari kerja. Jadi 90 hari kerja itu maksimal. Ini maksimal ya. Minimalnya adalah 30 hari kerja. Nah, ini adalah waktu yang ditentukan oleh pihak maskapai. Semua maskapai di Indonesia rata-rata dengan ketentuan yang sama. Nah, ini ketika teman-teman melakukan refund langsung ke pihak maskapai. Beda halnya ketika teman-teman itu melakukan refund melalui online travel agent. Online travel agent itu representatif dari pihak maskapai, teman-teman. Jadi, apapun bentuknya itu, online travel agent itu harus melakukan refund langsung ke maskapainya. Jadi prosedurnya cukup lebih panjang sih sebenarnya, tetapi online travel agent ini memang diberikan kewenangan oleh pihak maskapai untuk melakukan refund. Ada beberapa orang yang mungkin udahlah cari jalan pintas langsung refund ke maskapai, tetapi ada juga orang-orang, saya nggak mau ribet, bantuin aja mas, pokoknya refundnya saya terima, seperti itu. Nah, jadi tergantung teman-teman tipikal orang yang mana. Jadi penumpang kemudian menghubungi pihak online travel agent. Ini melengkapi data-data, kemudian KTP ya, mutlak KTP itu perlu. KTP, kemudian etiketnya, etiket ini harus dilampirkan ke OTA lewat email. Nah, online travel agent melakukan pengajuan refund ke pihak maskapai. Nah, maskapai. Kemudian maskapai ini melakukan proses final dari refund yang diajukan oleh online travel agent. Jika pihak maskapai sudah melakukan cross check ke online travel agent bahwa datanya sudah sesuai, maka pihak maskapai langsung akan memproses pengembalian dana tersebut. Nah, selanjutnya adalah pengembalian dana. Ini adalah bagian yang sangat penting, pengembalian dana. Nah, pengembalian dana ini bukan langsung lewat penumpang, jadi bukan dari pihak maskapai langsung ke penumpang. Jadi melalui prosedur yang berlaku, teman-teman. Pihak maskapai akan mengembalikan dana itu melalui travel agent terlebih dahulu. Oke, jadi kita hapus di bagian atas. Jadi setelah dana diterima oleh pihak online travel agent ya, OTA, dalam waktu 30 hari kerja sampai 90 hari kerja. Nah, teman-teman, untuk online travel agent yang saya maksud di sini
Ini bukan saya ya, karena kalau misalnya saya melakukan refund itu dana yang ditransfer dari pihak maskapai itu akan masuk ke rekening usaha yang saya jalankan. Tetapi online travel agent ini seperti Traveloka, ya, seperti Traveloka, kemudian tiket.com dan lain-lain lah pokoknya. Nah, setelah dana dari pihak maskapai itu, dana ini dikembalikan ke pihak customer ataupun pelanggan. Itu mengikuti kebijakan dari perusahaan ini, teman-teman. Jadi setelah dana diterima dari pihak maskapai, kemudian sampai di Traveloka ataupun di tiket.com, dana tersebut tidak langsung cair ataupun dikirim di hari yang sama. Jadi ini biasanya butuh waktu 1 sampai 14 hari kerja. Jadi ketika di total 30 hari kerja dengan minimal range waktu ini, kurang lebih teman-teman butuh waktu sekitar 40 sampai 50 hari kerja. Nah, itu adalah prosedur refund yang ditentukan oleh pihak online travel agent. Nah, jadi ketika teman-teman memiliki pertanyaan, Mas, saya sudah refund, tetapi kenapa ya dananya itu kok nggak cair-cair? Nah, jadi teman-teman harus pastikan kapan pengajuan tanggal refund, karena tanggal refund di mana disetujui refund itu dihitung hari pertama. Nah, yang harus teman-teman tekankan, apakah teman-teman melakukan refund langsung ke pihak maskapai? Kalau ke pihak maskapai berarti prosedurnya adalah minimal 30 hari kerja, ya, minimal 30 hari kerja, maksimalnya 90 hari kerja. Ini mudah-mudahan sudah dipastikan dana akan cair, teman-teman. Tetapi ketika melalui travel agent besar seperti Traveloka ataupun tiket.com, setelah 30 hari kerja sampai 90 hari kerja, ini teman-teman masih membutuhkan waktu 1 hingga 14 hari kerja. Nah, itulah teman-teman harus paham. Jadi ketika menghitung, loh, sudah 1 bulan atau 30 hari kok dananya belum ditransfer dari pihak Traveloka ataupun tiket.com seperti itu. Nah, maka teman-teman harus menghitung waktu tambahan yang disediakan oleh regulasi dari masing-masing perusahaan. Nah, jadi itu teman-teman kenapa dana refund sampai sekarang belum cair. Pastikan terlebih dahulu kapan teman-teman mengajukan dana refund. Kemudian di travel agent mana teman-teman coba untuk mengajukan refund tersebut. Nah, saran saya teman-teman, ketika teman-teman sudah mengajukan refund ke pihak maskapai ataupun melalui online travel agent, baik melalui saya, kemudian Traveloka ataupun tiket.com, tetap komunikasi dan coba kirimkan email secara berkala. Sudah sampai mana perkembangan refund ataupun pengembalian dana teman-teman. Kalau misalnya pemesanan melalui saya, teman-teman bisa chat di Instagram maupun di WA dan lain-lain lah, menggunakan media sosial yang saya pakai. Ketika teman-teman melakukan pengajuan refund di pihak online travel agent besar seperti Traveloka ataupun tiket.com, teman-teman bisa menghubungi langsung baik email ataupun bisa telepon ke call center. Nah, jadi itu teman-teman sekarang sudah mengetahui kapan waktu pengembaliannya. Jangan salah paham lagi dan bisa menunggu kapan dana segera ditransfer. Tetapi teman-teman, hal yang perlu ditekankan, ketika sudah masuk ke 30 hari kerja sampai 90 hari kerja, dana tetap belum ditransfer dari pihak maskapai ataupun dari pihak online travel agent, teman-teman harus segera menghubungi pihak tersebut. Karena kenapa? Apakah kesalahan data ataupun dokumen yang teman-teman kirimkan itu tidak lengkap atau tidak valid, itu menjadi salah satu penyebab kenapa refund teman-teman itu belum cair. Jadi seperti ini. Ketika dokumen, ya, ketika kita refund itu pasti kita diminta dokumen identitas, kemudian dokumen rekening, kemudian juga data etiket. Nah, yang sering salah kaprah itu seperti ini. Jadi saya hapus terlebih dahulu ya. Nah, ketika orang melakukan pemesanan tiket, ini si A melakukan pemesanan tiket untuk si B. Nah, ketika refund ke pihak maskapai, dokumen rekening ini yang disampaikan ke pihak maskapai itu atas nama rekening si A, padahal penumpang dalam etiket tersebut adalah si B. Ini adalah kesalahan kenapa dana refund teman-teman itu tidak akan cair. Maskapai secara mutlak tidak akan mengembalikan dana apabila nama rekening itu tidak sama dengan nama etiket. Jadi ini perlu dipahami. Terus kemudian bagaimana ketika nama dalam penumpang tersebut orang yang sudah lansia dan tidak memiliki rekening? Bisa pengajuan melalui si A, tetapi harus membuat surat kuasa bahwa si B menyerahkan pengembalian dana itu ke rekening si A, dan nanti si A menghubungi pihak maskapai dan menunjukkan surat kuasa yang sudah ditandatangani di atas materai, kemudian baru pihak maskapai akan memproses pencairan refund tersebut. Jadi itu ya teman-teman, dipahami terlebih dahulu.
Jadi jangan salahkan pihak online travel agent dulu, pastikan apakah data teman-teman itu valid, kemudian sudah benar mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pihak maskapai. Oke, cukup sekian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton video saya yang lain, semoga memberikan inspirasi, kemudian juga memberikan edukasi. Sampai jumpa di video berikutnya.